Baiklah, kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan dibuka terlebih dahulu Al-Qur'annya, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, dibuka dulu surah Ad-Duhanya. Dah. Bersama-sama sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca dulu surah Ad-Duhanya. 1, 2, tadi kita sudah melanjutkan Al-Quran. Semoga apa yang tadi kita lanjutkan bermanfaat dan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dimana pada kajian hari ini kita membahas itu berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Dalam kajian Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran surah An-Nisa ayat 8. Ya, sebelum kita masuk, Bapak minta untuk membacakan terlebih dahulu Quran surah An-Nisa saja ayat 8-nya. Silakan dibuka dulu anak-anak. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka silakan kita baca bersama-sama. Baiklah, tadi kita sudah membacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan mengulas pembelajaran sebelumnya yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu ingin meneladani sifat-sifat dari para malaikat. Nah, Bapak mau nanya, malaikat yang wajib diimani ada berapa? 10. Yang pertama Jibril, terus Mikail, terus Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Malik, Ridwan. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tugas-tugasnya malaikat. Ya, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Terus malaikat Israil apa? Malaikat Israil apa? Cabut nyawa. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Oke, baiklah. Terus hari ini kita akan masuk dari pembahasan mengenai berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Pertama kita akan membahas tentang
empati. Apa sih itu empati dan bagaimana itu empati dan bagaimana perilaku contoh empati? Terus yang kedua, kita akan membahas menghormati hati guru. Yang ketiga, membahas menghormati orang tua. Ya, kita akan membahas satu persatu. Apa sih itu empati? Keadaan mental yang membuat orang merasa dalam keadaan, perasaan atau pikiran orang lain. Nah, apa pengertian empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dalam keadaan, perasaan atau pikiran orang lain. Paham? Paham tidak? Ya. Jadi empati itu adalah di mana ada seseorang nih, ya. Contohnya ada seseorang, kita merasakan apa yang merasakan orang lain. Misalkan saudara Fikri merasakan apa yang dirasakan saudara Rizky. Di mana ketika Rizky merasakan kesusahan, oh ternyata Rizky lagi kesusahan, saya juga merasakan Rizky itu lagi kesusahan. Maka nanti timbullah sifat empati untuk saling membantu. Ya, seperti itu. Nah, ini tertuang juga dalam Al-Quran surah An-Nisa yang tadi telah kalian bacakan, ya, di mana sifat empati itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang, karena sifat empati termasuk ke dalam sifat terpujinya umat Islam. Terus di dalam Islam juga menganjurkan memiliki sifat empati satu dengan yang lainnya, sebab kita bisa merasakan ketika orang terkena musibah, kita akan membantunya. Ketika orang kesusahan, kita akan membantunya. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh surah An-Nisa ayat 8. Jadi kita sudah membacakan Quran surah An-Nisa ayat 8, di mana ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, orang miskin dan yang ikut menyelesaikan pembagian warisan, maka mereka diberi setidaknya sekadarnya itu sebagai tali kasih, ya, tali kasih. Jadi bela sungkawa lah, balasan terhadap apa yang tadi dia lakukan. Nah, di mana ketika ada orang kesusahan, pokoknya harus dibantu. Ketika itu sifat empati. Nah, maka sifat empati timbul apabila yang pertama, satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain. Ya, ketika kita bisa, kita mau gimana sih caranya mau sifat empati, ya seperti ini. Ini timbulnya itu karena ini. Yang pertama, kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan ada orang lagi kesusahan, wah kita sudah mulai merasakan nih apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Oh, bagaimana ketika kita sudah menjadi orang lain itu, pasti nanti kita akan tumbuh sifat empati. Terus yang ketiganya, menjadi orang lain. Kita merasakan nih apa yang dirasakan orang lain, terus mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Nah, bagaimana nih kita kalau ada di posisi orang itu? Nah, itu maksudnya menjadi orang lain. Maka nanti akan timbul nih sifat empati.
Ya, kalau udah timbul sifat empati, maka akan timbul sifat belas kasihan terhadap orang lain. Seperti itu. Paham anak-anak semua? Ya, menyuruh umat Islam, umat manusia untuk bersifat empati terhadap sesamanya, terus peduli terhadap lingkungan, membantu antara sesama yang membutuhkan. Allah juga sangat suka terhadap orang yang mempunyai sifat tersebut, dan Allah juga akan murka kepada orang-orang yang egois dan berlaku sombong. Ya. Terus perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan beberapa cara nih. Yang pertama caranya cara berlaku empati. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih menghormati sesama. Ya, ini cara untuk berlaku empati terhadap sesamanya. Yang pertama, kita harus peka nih terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya kita jadi orang lain. Yang ketiga, berlatih menghormati sesama. Ya, jangan sampai kita tidak peduli dengan sesama kita. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan akan dibagi kelompok. Nah, untuk kelompok meja sana itu kelompok 1, yang tengah kelompok meja 2, dan ini kelompok meja 3. Nah, silakan nanti Bapak minta untuk mempresentasikan apa yang tadi disampaikan, dan silakan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekarang kita sudah dibagi kelompok yang tadi disebutkan, maka silakan saya minta untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 itu pengertian empati, dan kelompok 2 itu bagaimana sih untuk menimbulkan rasa empati, dan kelompok 3 cara berperilaku empati. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu untuk menjelaskan dan memaparkan sebagai perwakilannya apa sih itu empati. Silakan ajukan tangan dulu terlebih dahulu. Ajukan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Saudara Fikri berdiri. Apa sih itu empati? Empati adalah keadaan yang membuat orang merasa down pada perasaan atau pikiran orang lain. Oke, itu empati. Silakan duduk lagi. Nah, untuk kelompok 2 tadi kita sudah belajar bagaimana sih cara agar menimbulkan sifat empati. Silakan ada yang mau jawab. Silakan Saudara Ripan untuk jawab. Timbulnya apabila dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu menempati diri sebagai orang lain, dan yang ketiga menjadi orang lain. Oke, terima kasih Saudara Ripan. Kelompok 3, silakan cara berperilaku empati. Terhadap perasaan orang lain, terus yang kedua membayangkan seandainya aku adalah orang lain, dan yang ketiga berlatih menghormati sesama. Oke, itu ya tadi yang sudah kita belajarkan, dan selanjutnya nanti apabila ada pertanyaan
dilantarkan saja. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas dan sudah selesai untuk penjelasan tentang empati terhadap sesama. Nah, nanti di poin selanjutnya kita akan membahas menghormati guru dan menghormati orang tua. Ya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Dan silakan untuk pembahasan pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada dicukupkan. Ya. Nah, nanti untuk tugasnya silahkan dikerjakan di halaman PR halaman 108 dan sampai 110. Ya, itu sebagai tugas rumah kalian. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu karena tadi belum diabsen. Oke. Saudara, nanti apabila dipanggil saya hadir ya, bilang hadir. Aditya Pradita Gunawan. Hadir. Ahanab Dapa. Hadir. Oke. Fahri Izhar Ul-Aq. Hadir. Fikri Ferdian. Hadir. Oke, hadir. Ridho Putra Mungaran. Hadir. Oh, Ridho sakit ya? Hadir. Dan yang terakhir Zaki Alfianto. Hadir. Oke, hadir ya. Pada kelas pada hari ini yang hadir cukup lumayan, dan tidak hadir hanya satu orang, yaitu saudara Ridho. Oke, baiklah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Rabbil alamin. Sebelum kita pulang, baca doa selesai pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I